Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3, Bagimu Tuhan nyanyianku. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Jadi asi marohana, disurduk komah tanganna, dijama maibana, laos didokma, naulo duau, yasmahu." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara seiman di dalam Yesus Kristus, bagi orang Yahudi, penyakit kusta merupakan hukuman Allah atas dosa seseorang. Seseorang yang terkena penyakit kusta adalah orang najis, dan orang tersebut harus tinggal di luar perkemahan. Penderita kusta hidup terasing dari orang lain, termasuk dari keluarganya. Tetapi orang kusta dalam perikop ini berbeda. Ia datang kepada Yesus, berlutut dan berdoa kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang kusta ini bertindak karena imannya. Ia percaya Yesus dapat menyembuhkannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita perhatikan yaitu ucapannya kepada Yesus. Ia tidak berteriak-teriak, "Yesus sembuhkan aku." Tetapi ia berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia mengakui Yesus adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan siapapun dari penyakit apapun. Tuhan Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus mau dan menyembuhkan orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap orang kusta ini sangat mengagumkan. Ia meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus dengan kata-kata yang luar biasa. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita.
Tanpa kita sadari, kita sering meminta sesuatu kepada Tuhan tidak dengan kata atau kalimat semestinya. Kita sering meminta seakan katakan meminta sesuatu kepada pembantu. Bahkan mungkin secara tidak sadar kita merasa diri kita lebih tahu daripada Tuhan dengan berkata, Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin itu, dan seterusnya. Bukankah Tuhan pasti lebih tahu apa yang kita perlukan daripada diri kita sendiri? Tidak salah memang meminta kepada Tuhan, tapi mari kita juga boleh meminta kepada Tuhan seperti orang sakit kusta tersebut. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menjawab doaku ini dan memberkati aku dalam kehidupanku. Itu bagian pertama yang boleh kita lihat dari ayat ini. Yang kedua, sebagaimana telah disebutkan tadi, orang kusta tidak boleh bergaul dengan orang sehat. Tetapi orang kusta dalam nas ini mencari Yesus dengan segenap hatinya. Ia memohon, ia berlutut di hadapan Yesus supaya Yesus menyembuhkannya. Ia tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Tapi penolakan demi penolakan yang telah ia alami bisa saja membuat penderita kusta tersebut ragu apakah Yesus mau menyembuhkannya. Namun tergerak oleh belas kasihan, Yesus Kristus mengulurkan tangannya, menyentuh penderita kusta itu dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan aku mau, berarti ia menerima kondisi yang ada dalam penderita kusta itu. Dan inilah awal mujizat penyembuhan dimulai. Yesus mau menerima keadaan kita seburuk apapun dan ia mau memperbaikinya. Ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Inilah pembebasan yang Yesus kerjakan atas diri kita. Kita pasti pernah berada dalam keadaan buruk dan terpuruk. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kita, Tuhan Yesus mau menolong dan memperbaiki hidup kita. Yesus sendirilah yang mengatakan, "Aku mau." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Datanglah kepadanya, bawalah semua keadaan hidupmu. Di tangannya engkau akan dibentuk seturut dengan belas kasih-Nya yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mau menerima kondisi kami sebagaimana adanya kami saat ini. Engkau menerima kami dalam keadaan terpuruk. Engkau menerima kami dalam kondisi yang letih lesu. Engkau mau menerima kami dalam kondisi yang berbeban berat. Engkau mau ya Tuhan menjadikan, memperbaiki dan membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami tempatkan dengan serendah-rendahnya di bawah rancangan Tuhan untuk Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, maulah Engkau membentuk hidup kami dan memperbaiki hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan sempurnakan doa kami ketika kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.